eh, pengalaman di beberapa kali datang menjenguk orang sakit. Iya, poin bagus Ini sepertinya keadaan kita sekarang ini. Kadang-kadang kita memang dari cerita yang tadi Ustaz paparkan, kadang-kadang yang jaga orang sakit yang tidak sabar. Nah, Sementara di satu sisi kita selalu yakin bahwa tidak ada kesembuhan itu kecuali dari Allah. Tapi terkadang penjaga orang sakit membiarkan orang sakit meninggalkan sholatnya. Saya berapa kali datang di orang sakit, Pak. Yang pertama kali saya tanya, bagaimana sholatnya Bapak? Penjaganya bilang sudah 5 hari tidak sholat. tapi sadar, Pak? Sadar. Alasannya menyusahkan. Ada keteter katanya, susah bangunnya. Saya bilang disitulah kesabaran kita yang menjaga. Nah ini bukan 1-2 kali kejadian seperti itu. Sering kalau saya kebiasaan kalau datang jumpa orang sakit, yang pertama saya bagaimana salatnya? Karena biasa orang kalau dianya juga sudah sakit, sudah malas bangun, sudah yang jaga juga malas. Sementara menginginkan kesembuhan. Nah kesembuhan itu dari mana? Dari dokter. Jadi ini mumpung dibicarakan, sama-sama kita jaga orang sakit kita, diawali dengan jaga sholatnya, karena itu yang paling pokok. Jangan biarkan sholatnya orang sakit itu terhilang. Pertama gara-gara kesian dengan dia, kesian dia Pak, kalau goyang sakit. Tambah kasihan kalau tidak sholat sebenarnya. Nah tapi kan Bapak mau dia sembuh, iya mau dia sembuh. Terus dari mana dia sembuh kalau Bapak tinggalkan sholatnya kan? Tapi kan begitu keadaan Ustaz. Tapi yang pertanyaan kedua yang saya menjadi pertanyaan, apakah orang yang meninggalkan usaha untuk mendatangkan ketaatan di orang sakit khusus untuk wajib di perkara sholat, dia tinggalkan itu dengan alasan capek, sudah sakit juga dia, ya kan? Apalagi dia sudah uzur, dan untuk membantunya supaya bisa sholat, si penjaga ini mesti keluar tenaga. Kadang-kadang kan harus bersuci, Ustaz. Bersuci itu pun kalau misalnya sakitnya agak parah nggak bisa kena air, dia harus disediakan debu, dia harus ajarkan, dia yang harus korban itu. Nah orang penjaga ketika meninggalkan kewajiban, membiarkan si sakit kehilangan kewajiban sholatnya, apakah dia juga berdosa karena membiarkan si sakit kehilangan sholatnya atau bagaimana? Terakhir minta penjelasan Ustaz. Jazakallah. Dosanya adalah dosa karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar dosanya. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu kan wajib Pak sebenarnya. Amar nahi munkar itu wajib. Kemudian kalau alasannya karena apa namanya ada effort lebih, bukankah dia beri makan juga ada effortnya? Padahal menyediakan debu, mentayamumkan tidak lebih berat daripada dia menyediakan makan, kasih keluar uang, dan sebagainya. Tidak lebih berat. Itu karena alasan malas saja Pak sebenarnya. Bukan karena susah, bukan susah, malas. Karena sholat ini salah satu ibadah yang tidak ada toleransinya kalau kita selagi kita masih berakal, masih sadar ini, masih sadar. Kan rufi al-qalam an salas, kecuali sudah gila baru. Nah, kalau dia selama dia masih sadar, maka kewajiban sholat itu masih melekat pada dirinya. Nah, maka orang yang menjaga ini butuh memang kesabaran, Sebenarnya kalau mengajak sholat itu tidak lebih berat sebenarnya daripada kita harus menyediakan makan, kita harus pulang masakkan di rumah, daripada kita harus menyediakan keperluan ini tidak lebih berat. Cuma tugas kita kan tayamumkan saja sebenarnya. Tidak ada effortnya juga, tidak ada capeknya sebenarnya. Cuma karena malas dan kedua meremehkan mungkin, dianggap enteng. Makanya tidak ada sebenarnya alasan di sini capek, tidak ada alasan capek, tidak ada alasan susah. Yang susah orang sakit. Yang jaga sebenarnya tidak susah, cuma untuk mengajak sholat itu tidak susah sebenarnya. Begitu mungkin ya. Sholat ini salah satu ibadah yang tidak ditoleransi selama kita masih berakal. Dengan cara apapun dan dengan cara yang tidak menyusahkan. Jadi ibadah itu Pak, ibadah itu semua ada madorotnya. Kalau bicara madorot, semua ibadah itu ada madorotnya. Madorotnya ibadah itu sulit. Ya susah juga mungkin. Madorotnya ibadah itu adalah kesulitan. Kita harus berangkat sholat ke masjid. Itu ada kesulitan di dalam madorot menurut Imam Syatibi. Jadi semua yang ada di atas muka bumi dari kebaikan dan keburukan, semua kebaikan itu mengandung madorot. Tidak ada kebaikan yang murni. Kebaikan yang murni cuma surga. Semua kebaikan ada madorotnya. Cuman madorotnya lebih kecil daripada maslahatnya. Jadi madorot dia untuk bergerak mengerjakan sholat
itu lebih kecil dibandingkan madorot dia meninggalkan sholat. Maslahatnya lebih besar ketika dia mengerjakan sholat. Sama ibadah, semua ibadah itu ada madorotnya. Madorotnya ya lelah, capek. Maslahatnya apa? Dapat pahala, dapat surga itu. Jadi kalau dibilang alasannya kasihan, justru lebih kasihan kalau dia nggak sholat karena madorotnya lebih besar. Jadi semuanya betul. Saya setuju kalau yang paling pertama diperhatikan ya sholatnya itu dibandingkan keperluan yang lain. Memang sholatnya yang paling pertama. Repotnya itu sebenarnya untuk mensucikan dia, kan bukan hanya berwudu. Orang sakit nih biasa kotorannya tinggal di bagian baik kencing. Itu yang sebenarnya yang membuat penjaga itu tidak sabar. Oh gitu. Itunya. Kalau sekedar menundukkan atau mempayunkan mudah. Cuma dia pikir ini harus dibersihkan dulu. Kan enggak. Itulah. Biasanya. Berarti karena kurangnya ilmu itu. Dia itu nggak mau ngurusin, nggak mau kasih ingat sholat. Karena dia pikir kalau saya kasih ingat sholat harus dibersihin dulu. Biarlah dia begitu, dia juga nggak nanya. Nah, disitulah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Nah, disitulah letaknya. Memang menolong orang itu bukan hal mudah. Tapi kan bukankah ibadah-ibadah lain juga bukan hal mudah gitu. Orang mau melakukan ibadah itu harus siap-siap mengorbankan yang dia punya. Kata Allah, wallahu fi aunil abdi, kata Nabi, maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Dan itu pertolongan bukan cuma di dunia, pertolongan di akhirat juga. Ini mungkin kurang ilmu dan kurang motivasi itu, Ustaz. Sebenarnya kurang ilmu dan kurang datang sering-sering ngajak ke era-era mungkin. Ya, begitu Pak Ustaz. Ya, mari lanjutkan itu. Oh, tergantung